Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan Subagio. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai eh, ujian tengah semester mata kuliah analisis proses bisnis. Oke, di sini terdapat dua soal. Yang pertama adalah sebutkan perbedaan dari DMAIC dan DFSS. Nah, untuk DMIC dan DFSS ini adalah dua pendekatan dalam metodologi Six Sigma yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dari proses bisnis yang telah ada. Meskipun keduanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja, terdapat perbedaan mendasar untuk keduanya. Nah, untuk DMIC ini lebih untuk memperbaiki proses yang sudah ada. Nah, pendekatan ini digunakan saat ingin mengidentifikasi dan mengurangi cacat dalam proses yang sudah berjalan. Nah, di sini untuk panjangannya pertama ada D adalah define. Di sini kita tentukan dulu masalah yang akan diselesaikan, tujuannya proyeknya apa, dan kebutuhan yang akan dihasilkan itu seperti apa. Lalu kita ukur yaitu measure mengumpulkan kinerja saat ini dan mengumpulkan data-data yang digunakan untuk sebagai acuan dalam dasar perbaikan dalam proses nanti. Lalu nextnya ada A, analyze ini menganalisis data yang telah dikumpulkan tadi. Nah, untuk kita cari nih akar penyebab masalahnya apa di proses ini. Oke, lalu adalah I, yaitu improve. Di sini untuk mengembangkan solusi dan mengimplementasikan perbaikan pada proses yang ada. Nah, di sini kita cari solusinya, kita implementasikan. Nah, setelah diimplementasikan, terakhir adalah kita kontrol. Kontrol ini adalah setelah kita implementasi, kita cek apakah hasil perbaikan tadi itu akan terus berjalan atau malah kembali kondisi sebelumnya atau malah lebih parah lagi. Yang kedua ada Design for Six Sigma atau DFSS. Nah, di sini itu digunakan untuk merancang produk atau proses baru yang sudah optimal. Jadi ini itu memang sudah optimal. Lalu jadi untuk lebih optimal lagi. Lalu ada beberapa untuk pertama adalah tidak ada satu untuk tahapan ini tidak ada tahapan yang baku. Jadi ada beberapa tahapan, tapi yang sering digunakan adalah DMADV itu define, measure, analyze, design, verify, atau IDOV, identify, design, optimize, dan validate. Nah, contohnya di sini kita akan menggunakan DMADV. Di sini tahap-tahapannya ada define pertama, menentukan kebutuhan pelanggannya seperti apa, lalu measure kita mengukur juga menggunakan data, lalu analisis juga untuk solusinya seperti apa, desain ini untuk merancang produk atau proses sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Lalu terakhir ada verify juga. Verify ini untuk memverifikasi apakah sudah memenuhi sebuah kebutuhan desain yang baru ini dan standar kualitasnya sudah sesuai. Oke, selanjutnya ada untuk catat atau ringkasan dari beberapa jurnal. Tapi di sini saya dapatnya hanya 3 jurnal, yang satu jurnal itu sama. Jadi di sini saya hanya menganalisis untuk 3 jurnal. Jurnal pertama itu ada Lean Six Sigma, Methodology for Optimizing Occupational Exemption Operation Management. Nah, penelitian ini itu untuk mengeksplorasi prinsip tadi Lean Six Sigma dan metodologi DMAIC untuk mengusulkan kerangka kerja Lean Six Sigma yang baru pada kesehatan pekerja. Temuan utamanya adalah perubahan biaya layanan kesehatan ini menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah pemeriksaan kesehatan yang mengakibatkan peningkatan biaya. Oke, lalu ada beberapa juga untuk hasil analisisnya. Ada peningkatan jumlah pemeriksaan biaya yang signifikan setelah perubahan penyediaan layanan kesehatan. Lalu
pemetaan proses rinci dan identifikasi kebutuhan informasi untuk setiap aktivitas, ada analisis menggunakan diagram Ishikawa untuk mengidentifikasi penyebab utamanya. Lalu ada implementasinya juga, tindakan korektif melalui rencana aksi 5W2H untuk mengatasi penyebab utama deviasi. Terus untuk penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini dapat secara efektif meningkatkan manajemen pemeriksaan kesehatan pekerja, lalu mengurangi jumlah pemeriksaan yang tidak perlu dan menurunkan biaya. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengetahuan yang ada dengan mengisi kesenjangan penelitian dengan penerapan LSSS 4.0 pada manajemen pemeriksaan kesehatan pekerja. Lalu ada jurnal yang kedua, ini maksudnya ini ya, jurnal 3 yang dikasih oleh ibu dosen. Ini penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengiriman proyek konstruksi dengan menggabungkan metode LSS dengan Building Information Modeling. Nah, studi ini dilakukan pada sebuah perusahaan konstruksi di Irlandia yang memproduksi rak pipa modular untuk industri farmasi. Temuan utamanya, penggunaan LSS dan BIM ini berhasil mengidentifikasi limbah yang tidak menambah nilai dalam proses konstruksi. Terus peningkatan produktivitas, pengurangan limbah, pengurangan konsumsi energi, dan penurunan cacat, serta jadwal penyelesaian proyek yang lebih cepat. Lalu penghematan biaya dan waktu yang signifikan. Oke, jadi sebenarnya penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan LSS ini dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi proses manufaktur offsite dalam industri konstruksi. Lalu yang terakhir ada jurnal keempat ini lebih ke ini ya, ini untuk learning of quality improvement theory. Jadi kita memantau ini bagaimana profesional mereka menilai kursus manajemen kualitas di pendidikan tinggi dengan penekanan pada pembelajaran efektif dan pemecahan masalah nyata. Nah, temuan utamanya di sini siswa profesional menghargai integrasi teori dalam praktis kehidupan nyata. Lalu ada pembelajaran reflektif juga, pengusaha siswa mendapatkan manfaat. Lalu penilaian akhir itu sangat dihargai. Lalu hasil analisisnya sebagian besar siswa profesional menghargai pengajaran berbasis modul yang mengintegrasikan teori dengan pelatihan kehidupan nyata. Lalu ada pembelajaran reflektif juga, penilaian akhir laporan proyek sangat dihargai. Sebagian besar siswa merasa bahwa proyek perbaikan yang mereka kerjakan selama kursus memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan pada perusahaan mereka. Studi ini menunjukkan bahwa pembelajaran reflektif yang digabungkan dengan penerapan praktis dan teori perbaikan kualitas dapat memberikan hasil yang baik untuk siswa profesional. Metode penilaian yang mencakup laporan sementara dan laporan akhir berdasarkan proyek nyata di tempat kerja siswa memberikan wawasan yang berharga dan memotivasi bagi siswa. Oke, mungkin itu aja jawaban dan penjelasan dari saya untuk mata kuliah analisis proses bisnis. Terima kasih yang sudah menyimak. Video saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.